Ya, kalau sudah ya, semua sudah nonton film barusan. Uh, ya, nah kalau boleh tanya, kira-kira logline-nya apa ya? Toast tadi, itu film kan pendek banget ya, sederhana, tapi uh, kita bisa mengira-ngira logline-nya. Jadi ada karakter, tujuan, dan hambatan gitu. Ada yang mau coba di sini untuk merumuskan logline-nya dari film Toast tadi? Ada yang mau coba? Oke, di sini ada Miss Kiki, mungkin mau coba untuk merumuskan logline film Toast tadi, kira-kira apa Mbak? Ya, itu kan si anak muda itu sebenarnya pengen makan roti itu kan. Nah, tapi di sini ada masalahnya ketika dia masukin itu ke dalam tos itu, alat bakar itu malah nggak hidup gitu kan. Nah, dia pakai cara lain. Dia pakai oven, dia coba lagi bakar pakai korek dan cara yang lain itu. Nah, pada saat terakhir itu, di saat semuanya gagal, dia melihat ada tombol di samping itu kan, colokan itu yang belum dia cek gitu. Nah, itu mungkin solusinya di situ gitu. Itu aja. Oke, kalau misalkan kita coba bedah karakternya nih, kira-kira karakter dari film Toast ini, orang ini gimana sih? Walaupun kita nggak tahu namanya ya, tapi Iya, kira-kira dia ini apa ya gitu karakternya gitu? dia tidak putus asa ya. Apa Tidak ya? putus asa. Dia kayak berjuang gitu, berusaha untuk mendapatkan tujuannya. Oke, ada yang lain nggak yang kira-kira bisa diketahui tentang karakter ini gitu di film 1 menit? Yang lain mungkin mau nambahin atau ada pendapat tentang film Toast? Saya menambahin sedikit, Mbak. Iya, boleh silakan. Menurut saya sih orangnya di film ini karakternya agak kreatif ya. Jadi jadi dia selain putus asa, pantang menyerah, dia juga orang yang kreatif. Jadi selain karena dia tidak bisa memanggang dengan alat pemanggang, dia coba dengan yang lain. Nah, itu merupakan salah satu ide kreatif gitu. Karena kan selain pikirnya, oh kok nggak bisa pakai, saya pakai cara ini. Nah, jadi beberapa orang yang termasuk yang kreatif, walaupun agak nyeleneh gitu loh. Seperti itu. Oh, kayak gigi. Oke, saya sendiri mungkin mencoba mencoba untuk menganalisa dari karakter Toast ini. Kalau menurut saya, yang berhubungan dengan logline-nya adalah dia adalah seorang penggemar roti bakar buat sarapan gitu. Jadi ketika toasternya rusak, itu sangat mengganggu dia gitu karakternya. Selain yang tadi ya, tidak putus asa, pantang menyerah gitu. Tapi yang jelas, yang pasti adalah dia seorang penggemar roti bakar untuk sarapan. Ketika dia nggak bisa makan roti bakar buat sarapan, itu jadi masalah buat dia gitu. Oke, jadi balik lagi yang kemarin, jadi karakter itu harus relate dengan apa tujuan dia dan apa hambatan yang dia alami gitu. Nah, kurang lebih di film Toast seperti itu. Oke, selanjutnya di dunia penulisan skenario kita mengenal yang namanya istilah protagonis dan antagonis gitu. Bagi banyak orang, istilah protagonis dan antagonis ini kebanyakan akan bilang protagonis itu lakon yang baik dan antagonis itu orang yang jahat misalnya gitu kan. Seperti kalau kita nonton film superhero misalkan, dari dulu mungkin waktu saya kecil nonton Satria Baja Hitam, Ultraman gitu, kita tahu Satria Baja Hitam, Ultraman itu pasti protagonis, terus si monster-monster itu yang ngelawan dia itu antagonis gitu. Nah, dalam dunia penulisan antagonis ini tidak berarti jahat gitu. Tidak berarti penjahat.
dan antagonis tak mesti manusia. Oke, yang pertama, antagonis tidak berarti penjahat. Ini sekarang jadi banyak film yang memutarbalikkan dunianya gitu. Kayak misalkan kita kenal Batman dan kemudian ada film Joker yang memutarbalikkan itu gitu. Kita jadi lihat tokoh utamanya adalah si Jokernya gitu, orang yang selama ini kita anggap jahat di film Batman. Nah, sekarang ada banyak seperti itu di dunia penceritaan. Yang disebut protagonis adalah karakter yang memiliki tujuan, sementara antagonis itu adalah hambatannya gitu. Jadi apapun yang menghambat pergerakan protagonis ini atau karakter ini untuk mencapai tujuannya maka disebut antagonis gitu. Karena itu antagonis itu nggak mesti manusia gitu. Seperti kemarin ketika saya contohin premis seorang difabel yang tidak memiliki kaki tapi ingin mencapai puncak gunung, maka antagonisnya adalah pertama kondisi dia sendiri yang tidak memiliki kaki, yang kedua mungkin medan berbahaya yang dia lewati ketika dia mendaki gunung kayak gitu. Jadi di sini mungkin clear ya, jadi protagonis adalah karakternya dan antagonis adalah hambatan yang dia hadapi gitu. Jadi itu hambatan ini bisa berupa karakter lain, misalkan seperti di film Joker yang punya keinginan dan hambatan dia adalah ayahnya Batman tuh siapa ya? Wali kota itu kan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya, jadi di penulisan jangan keliru tentang protagonis dan antagonis ini, dan semoga jadi makin kebayang gitu. Kalau di film On a High, antagonisnya juga bukan tokoh ya, tapi adalah situasi ketika dia terkurung gitu. Yang tadinya dia pengen kabur dari atau dia pengen healing lah ya istilah sekarang, pengen healing, pengen kabur dari musim dingin, nggak taunya dia malahan terkurung di tempat baru, malahan dia terjebak di situasi yang nggak enak lainnya gitu. Jadi antagonisnya juga bukan manusia gitu. Film TOS juga antagonisnya bukan manusia, antagonisnya adalah situasi juga gitu. Dia dihadapkan dengan toaster yang rusak, padahal dia tuh suka banget makan roti bakar buat sarapan. Nah, ketika kita bicara tentang sinopsis, ini ada hal yang juga harus kita ketahui, yaitu struktur 3 babak. Mungkin ini udah sangat familiar di telinga teman-teman semua gitu, semua udah sering lah dengar struktur 3 babak ini gitu. Nah, dari buku yang saya baca ternyata struktur 3 babak itu ditemukan dari catatan Aristoteles, jadi udah sangat tua sekali gitu konsep ini gitu, bahwa cerita itu memiliki bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada grafiknya. Grafiknya itu ini babak 1, Act 1. Terus grafiknya itu dia perlahan naik gitu, grafiknya naik sampai di akhir babak kedua tuh puncak sekali gitu. Di sini bagian klimaksnya gitu. Terus setelah itu grafik, mungkin di sini seperti grafik emosinya ya, grafik emosi penonton akan turun di akhir babak 3 gitu. Ada dia sudah lega gitu. Di sini tokoh sudah ketahuan bagaimana akhirnya dia menyelesaikan masalah yang dihadapinya gitu di babak 3 gitu. Jadi babak 1 pengenalan dulu tentang bagaimana sih kehidupan si karakter ini. Terus babak 2 adalah hambatan-hambatan yang dia harus lalui selama perjalanan si karakter mencapai tujuannya, yang itu sampai ke puncak, sampai penonton menyangka dia nggak akan berhasil gitu menghadapi apa yang dialami, dan ini yang terakhir babak 3 penyelesaian gitu. Nah, ini ada quote yang saya gunakan dari seorang penulis skenario. Menurut dia, cerita yang baik itu seperti sebuah sungai yang membawa karakter utama ke arah air terjun. Jadi kalau misalkan aliran sungai kan ke air terjun tuh dia airnya itu kan langsung jatuh gitu kan, langsung kayak cepet deres banget kan, karena di air terjun itu air langsung dia langsung terjun bebas gitu kan. Nah, jadi cerita yang baik tuh segera mungkin tuh membuat penonton merasa
aduh gimana nih gitu, si karakter ini gimana nih ke dalam sebuah situasi yang bahaya atau situasi yang mendebarkan. Nggak selalu bahaya sih, misalnya kalau romance kan berarti di cerita itu situasinya dia segera berada di situasi yang sepertinya orang yang dia suka misalkan juga suka sama dia gitu kan, terjebak di situasi seperti itu gitu. Jadi cerita yang baik seperti sebuah sungai yang bawa karakter utama ke arah air terjun gitu. Nah, di sini ada penjelasannya babak untuk setiap babak. Yang pertama itu adalah babak pertama. Di sini kita penonton ya. Iya, oh, oke. Babak pertama ini kita Dedi mana Dedi? memperkenalkan Bobo. Hah? Bobo. Di babak pertama ini kita memperkenalkan pemeran utama, karakter utama gitu, dan apa keinginannya gitu. Jadi kita udah tahu di babak pertama ini apa sih masalah dia gitu. Simple di film Tos di awal kita udah tahu kok kalau si cowok ini tuh pengen makan roti bakar, kita udah tahu gitu. Nah, terus di akhir babak 1 itu ada yang disebut point of attack. Point of attack ini adalah sebuah peristiwa yang mengguncang rutinitas karakter utama, menjerat karakter utama ke dalam konflik yang harus dilaluinya dalam mencapai keinginan. Nah, kira-kira teman-teman bisa menebak nggak point of attack dari film Tos barusan itu apa peristiwanya? Macetnya tombol itu, tombol apa yang tosnya itu apa buat pemain belakang. Ya, jadi dia menyadari toasternya rusak ya Pak ya. Point of attack-nya betul Pak. Jadi point of attack ini peristiwa yang titik di mana si pemeran utama ini mengalami masalah ketika dia ketika dia ingin mencapai keinginannya gitu. Nah, ini makanya di sini kan ada batas gitu ya. Nah, ini titik point of attack itu di sini. Kalau di grafik babak ini gitu. Kalau di film Toaster itu, kalau di film HP Dinas misalkan point of attack-nya adalah ketika si E-boy melihat ada Pak RW lama yang datang ke rumah Pak RW dan memberikan handphone. Di situ point of attack-nya, di situ titik masalah dia merasa harus bisa pakai handphone itu gitu untuk main game gitu. Misalkan di kalau di film HP Dinas, kalau di film yang barusan ditugasin film On a High, maka point of attack-nya adalah ketika dia terkurung di menara itu ya, di ruangan menara masjid gitu. Cuman ya itu tadi, kalau saya boleh ubah film film On a High, saya nggak akan taruh point of attack-nya sejauh itu gitu. Saya akan taruh itu di awal dan bagaimana dia akhirnya bisa keluar dari ruangan itu, keterkuncian itu yang akan jadi inti cerita gitu. Yang kedua adalah babak konflik. Nah, di sini adalah babak ketika pergulatan karakter dalam menghadapi masalahnya gitu. Jadi bagaimana perjalanan dia untuk menghadapi hambatan yang dia alami gitu. Berakhir dalam keadaan semakin rumit, nyaris tak mungkin diselesaikan. Misalnya di film Toaster tadi, dia pertama coba pakai oven, nggak taunya gosong. Dia coba pakai hair dryer, nggak taunya si rotinya tuh nggak kering gitu, nggak kepanggang gitu kan, dengan hair dryer gitu masih lembek gitu kan dicobain. Nah, terus dia coba pakai api juga gosong gitu ya. Penonton udah yakin dia nggak mungkin bisa makan roti bakar. Nah, babak terakhir ini adalah penyelesaian. Berakhirnya tugas dari karakter utama, konflik terselesaikan. Di film Toast tadi kita tahu akhirnya dia lihat ternyata toaster itu belum dicolok gitu. Nah, konflik terselesaikan. Di sini dia filmmaker memutuskan untuk kita nggak perlu lagi ceritain dia bakar roti. Penonton udah tahu dia akan bisa bakar roti karena ternyata kesalahannya bukan si toasternya rusak, tapi
dia yang lupa colokin gitu. Nah, di babak terakhir ini kita mengenal yang namanya ending gitu. Di sini ada happy ending, sad ending, dan open ending gitu. Sebenarnya ketiga jenis ending ini apa sih? Kalau happy ending, apakah si karakter utama berhasil mencapai tujuannya? Nah, kalau sad ending berarti sad ending berarti karakter utama tidak berhasil. Jadi happy ending berhasil, sad ending tidak berhasil. Open ending ini bisa dibilang gantung. Jadi seolah-olah dia berhasil tapi ternyata belum berhasil gitu. Open ending ini misalnya kalau kita nonton film horor gitu, wah udah berhasil, setannya udah mati lah kayak gitu. Nggak taunya ada muncul setan baru gitu. Wah, nah terus nanti akan muncul pocong 2, pocong 3, atau kuntilanak 2, kuntilanak 3 gitu. Nggak cuman horor sih, mungkin film-film lainnya juga banyak yang open ending gitu. Biasanya open ending ini memang sering digunakan buat pembuat film yang udah merencanakan kalau filmnya bakal ada sequel kayak gitu, bisa dipakai gitu. Jadi penonton akan bertanya-tanya, wah nanti dia gimana ya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oh ya, yang penting lagi dari ketika kita merancang sebuah sinopsis adalah ayo temukan dulu akhir dari ceritanya gitu. Karena menemukan akhir cerita itu lebih sulit daripada bagian lain. Jadi kita harus temuin dulu akhir ceritanya apa gitu. Dan pentingnya akhir cerita atau ending, ending ini juga menentukan statement yang pengen kita buat gitu. Misalkan simpelnya ya, kalau film TOS mungkin film yang nggak terlalu pesannya nggak terlalu hal yang besar gitu ya. Misalnya kalau film HP Dinas, makanya kita waktu saya nulis, saya sudah putuskan endingnya mesti dia menerima hukuman dari Pak RW gitu. Nah, ending ini yang biasanya bisa menjelaskan apa statement atau menegaskan apa statement dari seorang pembuat film gitu. Di HP Dinas, saya memang punya statement bahwa semua orang boleh salah, tapi dia juga harus berani tanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita nanti lihat bagaimana sih cara untuk menulis sebuah sinopsis. Atau mungkin ada yang mau sharing yang udah pernah nulis sinopsis di sini? Nggak, supaya nambah ini aja rame. Ya. Aku lihat tadi ketika on high ya, ketika high itu kan yang film yang kita masih tonton, Yes. saya di awalnya kan dikasih catatan naon artinya high itu kan artinya kondisi dalam kesadaran yang tinggi dan religius. Nah, itu kesadaran kosmis lah sebenarnya. Tapi kemudian filmnya menarasikan tidak terkait dengan penjelasan pertama itu naon itu tentang high itu kan. Lalu saya menafsirkan sebenarnya si Alison ini kan ketika ada di Bandung, dia merasa high itu walaupun dia heritage kan pusing segala, pokoknya di Jakarta sama, Bandung ini sama kayak di sana di negaranya kan, tapi kemudian justru iklim Bandung itu yang temperaturnya cukup hangat gitu ya, justru itu membuat dia nyaman gitu, nyaman di jalan di mana, beda seperti artinya bukan pada yang fisik konsep, tapi pada filosofis. Itu yang pertama. Jadi saya menafsirkannya itu, jadi saya tarik antara premis kan dibangun oleh premis 1, premis 2 dan seterusnya, kira-kira itu kalau nggak salah. Yang kedua, ketika film Pemanggang Roti ini, saya awalnya kan nggak lihat, saya nggak peduli pada stop kontaknya nyala atau tidak gitu ya pada akhir kan, saya menganggap tetap aja nggak nyala. Tapi maksud saya ketika dia menaruh wajahnya ke pemanggang itu, dia merasakan kayak
kayak merasa nikmat gitu sama aja kayak makan roti, karena yang dialami ketika dia roti beberapa kali dia taruh kan, dia pengen roti kan keras, namanya pemanggang kan untuk bikin keras gitu kan. Nah ternyata dengan berbagai cara nggak keras juga, malah kemudian jadi hancur. Nah lalu dia gunakan apa, ketika dia taruh di tempat pemanggangnya, kemudian dia dengarkan, seolah-olah itu udah bukan lagi fisik tapi filosofis. Nikmat banget ya kalau ini jadi keras, jadi apa, enak. Jadi udah dibayangkan pada final gitu, dan kemudian dia merasakan nikmat. Saya berhenti di situ. Jadi pada konfliknya konflik kejiwaan kira-kira gitulah Mbak. Makasih. Baik, makasih atas pendapatnya Pak Ramdan gitu. Memang On High ini mungkin waktu saya bikin arahnya betul seperti yang Pak Ramdan bilang gitu. Saya pengen cerita tentang kebahagiaan gitu. Cuman ya itu pilihan sih. Cuman kalau sekarang saya nonton dan saya boleh remake, saya membayangkan sesuatu yang lebih ya fisik gitu, sesuatu yang lebih mudah dipahami penonton gitu. Tapi ya itu kembali lagi ke penonton sih. Kalau misalkan ada yang setuju dan senang dengan karya itu, ya itu karya yang sudah jadi gitu. Nggak ada yang salah dan benar sih sebenarnya gitu. Kita bisa buat gimana aja gitu. Cuman kalau saya nonton lagi, aduh kok saya ngerasa nggak fokus. Saya sendiri nih ya Pak sebagai pembuatnya, oh On High ini kenapa nggak fokus ya? Ada dia cerita dia lagi bikin tesis gitu buat apa namanya master gitu. Terus kok ada tentang dia bertanya tentang kebahagiaan, sementara di awal gak diliatin kalau dia ini sedang mengalami depresi atau apa gitu. Jadi ada apa ya sebab akibatnya mungkin kurang kuat gitu yang saya rasain sebagai pembuatnya nih. Sebagai pembuatnya saya sendiri coba lihat, wah ini mungkin bisa diperkuat lagi. Kalau mungkin dia mencari kebahagiaan, ya harusnya dibikin dia lebih depresi gitu. Kalau dilihatin dia bener-bener stres di Inggris karena musim dingin, harusnya itu yang saya gambarkan sebelumnya gitu, supaya penonton bisa berempati dengan tokoh ini dan masalahnya kayak gitu. Saya terganggu di film On High itu ketika ada bacaan lift, jangan gunakan lift ini. Dia kan orang asing ya, dia nggak belum tentu ngerti maksudnya. Saya terganggu di situ. Ini maksudnya apa gitu dengan jangan buka lift ini? Apakah juga nggak dijelasin ketika naik ke atas itu pakai lift atau kemudian jalan? Kalau di apa Menara Banten itu kan dia harus jalan kan, dia harus menapaki tangga demi tangga. Nah jadi ada lompatan di situ. Saya takutnya di situ klimaksnya apa di anti klimaks atau di klimaksnya mau ke sana. Ketika dia berusaha help, dia lari-lari kemana-mana, nggak ada yang bantuin. Tapi kemudian dia bisa tidur nyenyak, kemudian bangun ada azan tapi masih bisa tidur lagi. Nah itu mengganggu. Sampai akhir pertanyaan saya, nah ini orang ngapain bisa turun gitu loh. Yeah. Gitu aja, saya terganggu aja sebenarnya itu sebagai penonton. Iya, sebenarnya itu kan kalau diceritain itu udah terlanjur tutup, jadi dia nggak sadar, dia terus menikmati suasana di situ, nggak taunya udah sore, hari udah makin sore, penjaganya tuh udah turun gitu dan udah ngunci menara itu kayak gitu. Tapi mungkin waktu itu kita kendala waktu syuting sih Pak sebenarnya, jadi itu nggak bisa tergambarkan dengan baik gitu. Dan ya mungkin itu ya nanti kita belajar lagi tentang art juga. Ya bagian artnya juga di sini kurang bisa mendekorasi dengan benar, jadi saya juga terganggu Pak, tulisan lift apa jangan pakai lift apa ya betul apa namanya bikin kita ini maksudnya apa gitu. Memang harus hati-hati sekali dengan apa yang ditampilkan tuh. Itu murni kalau itu murni memang ada kendala ketika syuting gitu. Kak Iqbal mungkin bisa cerita karena dulu Kak Iqbal nih yang syuting nih film On a High. Iqbal direct apa produser saya lihat malah. Ya, jadi sedikit ya tentang On a High. Memang ini produksi yang boleh dibilang sebelumnya tidak dipersiapkan dengan matang ya. Jadi kita waktu itu memang ada ide, kemudian merasa apa ya, pengen segera aja gitu. Karena memang udah agak lama waktu itu kita nggak bikin film. Jadi waktu itu tim kita udah lama
idol gitu, nggak garap film, tiba-tiba ngumpul pengen bikin film lagi, muncullah ide ini gitu. Nah, ini ide juga sebenarnya belum sempat kita develop dengan waktu yang cukup ya. Jadi ketika itu memang serba apa ya, serba pengen cepat mungkin ya, karena memang kita ini kan tim yang jarang-jarang ngumpul waktu itu, jadi ketika ngumpul ya harus segera gitu. Nah, akhirnya mungkin nggak cukup lama ya proses ini. Jadi kita pun nggak sempat survei lokasi, padahal lokasi di tower itu kan yang paling penting. Kita nggak sempat survei cukup gitu. Jadi hanya dengan menggunakan memanfaatkan memori tentang menara itu, kemudian mencoba menulis. Setelah itu langsung syuting, membawa pemain langsung ke sana subuh-subuh gitu ya. Ya bukan subuh malah, itu jam 2 pagi, jam 3 pagi itu. Jadi syuting 1 hari dan memang nggak ada sempat latihan dulu. Jadi benar-benar kebut lah ya, sistem kebut aja sih. Karena memang waktu itu kita pengen bikin film happy aja sih, happy aja, nggak terlalu punya target gitu, nggak memang. Jadi ini memang proyek yang sifatnya mungkin reuni ya, jadi tim ini udah lama nggak ngumpul, setelah ngumpul kita bikin film gitu. Ketemu talentnya juga serba kebetulan, kita awalnya nyari bule susah gitu. Siapa ya yang mau gitu kan, karena ini emang harus bule pemerannya, nggak mungkin orang lokal gitu. Karena ceritanya emang ya seperti itu ya, seperti Lost in Translation gitu ya. Terinspirasi dengan film-film seperti itu gitu. Jadi memang sebagai contoh mungkin ini ingin menunjukkan bahwa sependek apapun film itu memang harus kita develop dengan baik ya. Di materi saya kan saya selalu menekankan soal itu gitu, karena setelah jadi ya kita nggak bisa apa-apa lagi gitu. Penonton bisa menilai, kemudian penonton bisa mengambil kesimpulan, dan kita tidak bisa filmmaker itu kan nggak bisa mendampingi filmnya kan. Jadi ketika filmnya tayang di YouTube ya udah gitu. Apa yang tayang itu yang diapresiasi, yang dipersepsi oleh penonton. Nah, jadi kita nggak bisa kayak sekarang kan mungkin kita bisa menjelaskan gitu ya, tapi kan kalau ada yang nonton di YouTube sekarang kan nggak ada yang bisa menjelaskan itu gitu. Dan memang itulah film itu ya apa yang ada di situ yang bisa kita nikmati, bisa kita apresiasi. Tapi intinya adalah memang film pendek itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Kalau kita pikir mungkin lebih susah bikin film pendek daripada film panjang kalau saya ditanya gitu, karena di film pendek saya terbatas banget. Padahal pengen menyampaikan sesuatu yang penting nih gitu, tapi ternyata terbatas ya. Terbatas itu dari berbagai macam, mulai dari waktu pengerjaan, mulai dari budget ya. Jadi kalau kita di film panjang karena memang ada sponsor, ada investor, kita bisa punya waktu yang lebih, waktu yang cukup gitu ya untuk mendevelop, waktu yang cukup untuk melakukan syuting, ada latihan dulu sebelumnya gitu kan. Jadi akhirnya hasilnya lebih optimal gitu. Jadi ini mungkin buat teman-teman mungkin bisa jadi pembelajaran ya, bahwa kalau udah jadi film ya udah gitu, kita nggak bisa tarik mundur lagi. Nah, intinya sih kalau bisa ya kita selesaikan tuh di development gitu. Jadi jangan sampai nanti kita menyesal setelah filmnya jadi gitu. Paling itu sih dari kacamata produser ya yang membuat film ini tahun 2000 berapa? 14 ya? 2013, jadi 9 tahun yang lalu. Ya waktu itu kita juga masih belum terlalu menguasai lah ya yang namanya premis itu gitu. Jadi kita masih belajar terus memang waktu itu. Jadi masih proses membuat film juga waktu itu. Jadi walaupun sudah bikin penghulu, sudah bikin film Pawon lah ya. Pokoknya kalau nggak salah setelah Pawon ya. Jadi ini proses ya. Jadi kita bikin film itu proses belajar sebenarnya. Jadi banyak banget kesalahan-kesalahan yang kita buat, tapi kita terus belajar gitu. Jadi membuat film sambil belajar membuat film lagi gitu. Jadi dari setiap proyek itu kita belajar, gitu ya mungkin pelajaran yang dapat diambil dari sebuah film. Gitu. Oke, saya lanjutin lagi materi sinopsis. Nah, di sini ada bagan yang mungkin bisa membantu teman-teman. Tapi mungkin saya nggak tahu ya apakah bagan ini akan tepat saya tunjukkan buat teman-teman semua, karena semuanya mungkin di sini juga udah pernah nulis gitu. Cuman ini saya ambil formulanya dari Pixar. Dia pakai latarnya tokoh Brave nih. Siapa ya namanya di tokoh Brave ini? Nah,
dia membuatkan bagan untuk memudahkan siapapun untuk menulis sebuah skenario gitu. Sebuah sinopsis. Jadi dia mencoba untuk merumuskan misalkan dahulu kala hiduplah seorang titik-titik gitu. Di sini ini kan maksudnya dia menggambarkan babak satunya gitu kan. Perkenalan gitu kan. Misalkan di satu waktu hidup seorang penggemar roti bakar gitu. Nah, terus kalimat berikutnya every day, setiap hari, setiap pagi dia tuh makan roti bakar gitu. Itu menjadi rutinitasnya setiap hari. Nah, one day, satu hari ketika dia bangun tidur, dia mendapati mesin roti bakar, toasternya itu rusak gitu. Because of that, nah karena itu dia mencoba cara lain untuk membuat roti bakar, mulai dari mencoba memasukkan roti ke dalam oven, terus mencoba menyalakan hair dryer. Nah, tapi karena usahanya itu, dia jadi tahu ternyata tidak bisa untuk membuat roti bakar tanpa menggunakan toaster gitu. Until finally, nah ini ending, maka babak 3-nya until finally, maka akhirnya dia hampir menyerah. Dia ya udahlah, pagi ini saya tidak bisa makan roti bakar, tapi dia lihat ternyata colokan toaster miliknya itu tidak dicolokin ya, kabel toaster miliknya itu tidak tercolok gitu di stop kontak gitu. Nah, itu kurang lebih gambaran sinopsis tuh seperti itu gitu. Nah, di sini ada latar, terus pengenalan karakter yang tadi tiap hari dia tuh suka makan roti bakar gitu. Terus tujuannya dia pengen makan roti bakar, terus masalah yang dihadapinya one day, satu hari, nah point of attack tadi dia temukan toasternya itu mati ya, tidak bisa nyala gitu. Nah, terus bagaimana mengatasi permasalahannya? Nah, ini langkah-langkah yang dia coba lakukan ketika dia mendapati masalah tersebut kan. Kalau di film Toaster tentang oven dan hair dryer. Nah, terus di ending adalah berhasil atau tidak mencapai tujuan kayak gitu. Di sini berhasil maka happy ending, tidak mencapai tujuan maka sad ending gitu. Ya bisa aja endingnya lain gitu kan. Di film Toaster itu dia akhirnya menyerah dan makan roti yang tidak dibakar misalkan gitu. Tapi dia makan roti itu sambil nangis misalnya atau kecewa gitu kan. Nah, kurang lebih seperti ini sih bagian dari sinopsis gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Kurang lebih seperti itu sih sinopsis. Biasanya saya menulis sinopsis film pendek dalam 3 paragraf. Jadi satu paragraf itu sampai di sini once upon a time there was bla bla bla, everyday bla 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 itu ini saya bikin paragraf 1. Nah, one day, satu hari lalu terjadi lalu bagaimana satu hari terjadi apa, lalu dia melakukan apa untuk menyelesaikan masalahnya itu paragraf 2 atau saya tulis babak 2 gitu. Nah, until finally-nya ini satu paragraf lagi gitu, paragraf 3 gitu. Itu bentukan sinopsis gitu. Nah, dari situ ketika kita misalkan bacain ke produser atau ke teman-teman yang lain atau calon investor misalnya, itu dengan sinopsis ini mereka udah kebayang gitu kira-kira bakal seperti apa filmnya gitu, walaupun belum dibuat urutan adegannya tapi sudah clear gitu ceritanya itu seperti apa gitu. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sinopsis, ini sinopsis. Aku boleh tanya Mbak? Iya, silakan Pak. Pak, aku kan coret-coretan lagi tuh sore pas kemarin ya, coret-coretan. Nah, dalam konflik, nggak tahu kenapa aku senang bikin 2 konflik lah, tapi asumsi saya 2 konflik gitu, jadi dibikin 2 konflik. Jadi ketika mau klimaks gitu kan, ganti klimaks, itu jadi dia udah mau terjun gitu, nggak taunya dinaikin lagi gitu loh. Jadi mau terjun bebas gitu, naikin lagi, kemudian terjun lagi.
kan beberapa karakter film Inggris kan mulai kayak gitu tuh Mbak, tuh artinya dia bikin, bahkan kalau film yang yang Pulp Fiction ya misalkan, dibikin banyak kemudian nyambung dijahit-jahit, nah itu kan keren kalau misalnya, makanya dia dapat penghargaan. Tapi yang Paris Hilton juga saya nonton itu, yang sampai yang ada karakter Aljazair dan segala macam, itu kan dijahit juga ya, tokohnya dengan karakter protagonis masing-masing. Itu maksud saya itu kan dibikin serial kan, tapi kalau dalam satu frame dibikin 2 konflik, dan yang kedua saya lagi bikin misalkan 2 orang yang lagi Rusia Ukraina ini kan lagi rame nih misalkan ya kan. Yang satu protagonis dia tuh pengen Rusia yang menang karena Muslim misalkan. Kemudian yang saya nggak nganggep yang lawannya ini itu antagonis. Sama-sama Ukraina itu kedaulatan negara itu harus dilindungi. Nah, misalkan itu ya. Ini kan udah kelihatan karakter, dan kemudian saya coba develop, dan ternyata masing-masing kan pengen mensosialisasikan keinginan mereka kan bahwa Rusia yang paling benar. Ingat saya waktu tahun 2018-2019 ketika Kadal Gurun dan Kampret itu kan lagi rame-ramenya ya. Ini karakternya nyaris kayak begini nih hari ini antara Kadrun dan Kampret. Nah, konflik menurut saya dua-duanya nggak antagonis, dua-duanya sama-sama ideal gitu kan. Tapi kemudian bagaimana konflik itu bisa dimunculkan itu nggak cuma satu. Kalau satu kan jadi seolah-olah yang protagonis saja. Yang antagonis itu menurut saya juga benar juga gitu tentang kedaulatan misalkan. Mungkin nggak bikin konflik dalam sebuah, kalau kemarin jawabannya wah ini kayak bukan konflik, ini lebih pada apa gitu waktu yang pekan kemarin. Sekarang ini saya bayangin bisa aja gitu konflik itu bersusun dalam satu frame walaupun film pendek kira-kira gitu. Itu aja pertanyaan saya. Makasih. Mungkin nanti coba saya kaji lagi ya Pak ya. Hanya ada sih, memang ada beberapa film itu dia beberapa konflik, tapi memang jadi kayak beberapa pemeran utama juga gitu yang nanti di akhir misalnya ada tiga pemeran utama ini ketemu gitu. Nah, kalau film tentang yang ada 2 pihak gitu ya yang menarik yang pernah saya tonton mungkin Brotherhood. Pak Ramdan pernah nonton belum? Film Korea Taegukgi. Itu kan tentang konflik Korea Utara, Korea Selatan. Nah, kita jadinya nggak bisa berpihak ke salah satu gitu kayaknya, karena akhirnya perangnya udah nggak penting lagi gitu. Tapi ternyata hubungan 2 orang ini yang penting. Tapi saya masih ngelihatnya film kayak gitu tetap satu konflik sih Pak. Lebih ke hubungan persaudaraan mereka berdua gitu kan, si Taegukgi ini gitu. Gimana menurut Pak Ramdan? Kalau Bapak nonton film Brotherhood itu kan yang Taegukgi yang film Korea itu kan? Itu anak saya Mbak, kalau saya kan nonton film Korea. Oh gitu. Tapi lihat Pak, yang kok jadi ceritanya tuh adiknya ikut perang untuk Korea Selatan, abangnya ikut perang untuk Korea Utara gitu. Itu konfliknya seperti itu. Nah, saya udah ngebayangin Mbak, karena berapa film Prancis saya hobinya kan dulu sebelum ya Hollywood, Bollywood yang terakhir kan saya sering nonton kan ya. Dulu di CCF. Nah, sering kali saya nonton ketika saya pikir mau ending nih, enggak tanya belum ending, udah di 3/4 film masih ada lagi konflik. Waduh, kita tuh kalau nonton film Hollywood pasti pulang deh gitu, pasti kan tapi ternyata enggak gitu, makanya kan kaget orang kan. Surprise-nya film itu jadi terkejut lah. Oh masih, artinya ini kan mendorong orang kemudian untuk nonton kan, dan bayangin karakter film-film Eropa kan karakter wajah, karakter nestapanya itu kan kuat gitu. Jadi nelongso gitu. Jadi hidup gitu loh filmnya, dan saya pernah ke Cannes waktu sih sebenarnya pernah nonton. Tapi maksudnya kalau nonton gini aja lah saya gambarnya. Film di sana itu bisa sampai 3 bulan, 4, 5, 6 bulan kalau nggak salah masih ada. Sama kayak teater ya. Setahun tuh nggak pernah berhenti itu. Misal Ong Atong Dang Godo ya, Menunggu Godot misalkan. Setahun penontonnya cuma 2, 5, 10, 100 atau kemudian berapa. Itu pasti ada, nggak pernah berhenti. Kecuali hari Sabtu, hari tertentu dia libur. Tapi tiap hari main. Artinya gini,
saya melihat karakter orang nonton di sana kan karakter ada surprise. Contoh ya, saya nonton, mohon maaf teman-teman, film teater Marie Antoinette itu waktu saya nonton teater di sana, saya nggak nyangka ketika mau dipotong lehernya itu si Marie Antoinette, tiba-tiba jedah ada muncul sutradaranya pakai dasi gitu dengan kostum yang setting yang tradisional abad ke-19 itu, tiba-tiba 18 ya. Tiba-tiba muncul sutradara dengan dasi bilang, "Coba penonton pilih, perlu dikasih gulitin nggak si Marie Antoinette?" Semua dikasih duit gitu, kemudian dibawa kotak, kemudian di kotak amal lah misalkan, kemudian masukin duitnya, koin ya, kemudian ditimbang. Kalau hari itu yang menang itu harus mati dengan buletin, adegannya A. Tapi kemudian ketika yang penonton pengennya supaya nggak mati, adegan berubah semua selama sisa pertunjukan. Kan gila menurut saya. Nah, itu avant-garde benar-benar. Nah, saya ngelihat pola-pola ini kan gaya Eropa banget ya. Sama kemudian saya bilang konflik itu kemudian nggak satu, bisa dua, kadang tiga jarang. Nah, menurut saya ini keren banget sih sebuah pembuat skenario-nya. Itu aja Mbak sharing saya. Makasih. Oke, mungkin nanti saya kaji lagi ya Pak. Ini sebenarnya yang kita pelajarin di sini bentukan bentuk dasarnya dulu gitu. Ada beberapa kayak Pulp Fiction juga mungkin tuh sebenarnya pakai 3 babak, tapi dia si Quentin mencoba untuk mengacak-acak alur gitu. Tapi kalau kita bikin linear juga mungkin ketemu nih bentuk yang ketebaknya ini gitu kan, ini ketebak banget kan dengan struktur 3 babak yang seperti grafik yang saya tunjukin ini kan, ya iya kita bakal nebak banget karena polanya pasti kayak gini gitu kan. Nah cuman buat pembuat film yang mungkin udah jago banget gitu, si 3 babak ini tuh bisa diacak-acak alurnya jadi nggak linear lagi gitu. Kayak film Memento juga seperti itu, nyampe akhir kita bingung ini maksudnya endingnya gimana sih gitu. Padahal nggak tahu ya, saya belum nonton yang versi dia coba edit alurnya itu sesuai dengan timeline yang linearnya gitu. Coba nanti saya kaji lagi tentang konflik, mungkinkah 2, mungkin sih sebenarnya, cuman untuk tujuan yang sama gitu. Saya nggak tahu kalau 2 tujuan mungkin malah akan membuat penonton bingung ya. Tapi kalau misalkan tujuannya 1, konfliknya 2, iya mungkin masih bisa gitu. Atau bahkan di film panjang itu kan mesti ada subplot gitu. Subplot juga berarti ngomongin konflik lain, tapi si subplot ini tidak sebesar plot utamanya gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sinopsis. Tadi kita udah coba ya mensimulasikan gimana sih membuat sinopsis TOS dengan bagan ini gitu. Jadi nanti ini materinya saya share, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua untuk mencoba merumuskan sinopsis dengan simpel. Ada yang mau ditanyain tentang sinopsis? Kita udah dari logline 1-2 kalimat ke sinopsis, 1-2 paragraf atau 3 paragraf. Terus kemudian kita kenal yang namanya outline. Jadi nggak ada yang mau ditanyain nih. Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Ini karena kita outline ngomongin hal yang lain lagi. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyain saya lanjutin. Outline itu apa sih? Jadi kalau kita menulis outline, kita itu akan merunut peristiwa gitu. Simple gini, misalkan ada kejadian tabrakan di tol gitu. Ada tabrakan di tol. Terus ada ambulan yang mendekat, terus juga ada polisi yang mendekat ke TKP gitu, terus juga ada yang kejadian tabrakan tersebut gitu di tol gitu. Nah, ketika kita tulis di sinopsis, kita tulis misalkan ada kejadian, misalkan si A mengalami tabrakan gitu, lalu dia ditolong oleh apa gitu. Nah, itu kan masih bentukannya cerita aja gitu, tapi kita nggak tahu urutan kejadiannya gimana gitu. Nah, ketika menulis outline, kita udah mikirin apa dulu yang terjadi gitu. Bisa jadi kita mulai dari polisi yang berada di mobil polisi dan sudah meluncur ke tempat kejadian gitu. Itu bisa jadi. Atau dari sisi
mobil ambulannya dulu gitu. Atau kita liatin secara linear terjadi kejadian tabrakan, lalu ada warga yang nolong, coba nelpon dan lain sebagainya gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi menulis outline ini merunut peristiwa gitu. Kira-kira apa dulu yang nanti akan muncul di layar gitu. Jadi kita akan mendetilkan kejadian yang menjadi bahan cerita, terus gambaran adegannya secara garis besar aja, nggak sedetil skenario. Nah, ciri outline yang baik itu efektif, menarik, dan terarah gitu. Ketika kita menulis outline, yang harus kita pahami adalah apa sih adegan itu gitu. Kurang lebih adegan itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama ada tempat, yang kedua ada tokohnya, karakter yang ada di tempat itu, dan yang ketiga ada peristiwanya. Apa peristiwanya gitu. Nah, kalau outline TOS tadi kita akan kasih kita akan urutkan kejadiannya gitu. Misalkan kejadian pertama seorang cowok masuk dapur, dia baru bangun tidur, terus dia mencoba menyalakan toaster, tapi toasternya rusak gitu. Cut di situ. Nah, terus adegan kedua, si cowok ini mencoba membakar rotinya di oven, tapi rotinya gosong. Oke. Peristiwanya itu. Adegan ketiga, si cowok ini coba memanaskan roti dengan hair dryer, tapi ketika dia cek rotinya basah, rotinya tidak berhasil kepanggang gitu. Adegan keempat, si cowok ini mencoba menyalakan api di atas roti, tapi terus rotinya juga malah bolong misalkan gitu. Oke, udah gitu adegan kelima, cowok ini akhirnya hampir menyerah, dia bertopang dagu gitu di depan toaster. Ternyata setelah dia cek, kabel toaster tidak tercolok gitu. Berarti ada 5 adegan di situ gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi ketika kita menulis outline, kita sudah tahu urutan adegan apa saja yang akan terjadi nanti gitu. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Hari ini kita tadi sudah sharing soal sinopsis dan outline. Ada yang mau ditanyain? Kalau di outline, Mbak, aku mau tanya, apakah kalau film pendek memungkinkan nggak dalam 7 menit misalkan retro ya ke belakang, jadi flashback misalkan ya, atau apa namanya, kan misalkan sekuennya kan tadi sekuennya jalan tuh, kemudian misalkan di sini balik lagi retro ke belakang, justru loncat gitu loh, kemudian di ujung atau di ujungnya dia loncat balik ke flashback ke belakang. Mungkin banyak nggak tuh film pendek seperti itu. Yang kedua, kan bisa bikin flashbacknya itu misalnya dengan mimpi kan. Kalau orang mimpi kan seolah-olah tiba-tiba dia flashback belakang kan misalkan, atau kemudian bisa juga bukan retro tapi prospek ke belakang, ke depan kan, misalkan suatu adegan yang prospektif lah, nggak mundur atau kemudian nggak sekuen, tapi kemudian loncat ke depan, nanti tarik lagi ke belakang. Nah, saya ngeliat apakah ada dari pengalaman atau teman-teman semua gitu. Saya pengen tahu. Makasih. Ada kok. Saya berapa kali nonton film pendek, ada yang pakai ada yang pakai flashback seperti itu gitu. Saya nonton film Eropa tuh memang kreatif sekali ya Pak ya. Saya pernah nonton film Jerman, itu dia model berceritanya kayak gitu. Jadi adegannya begini, diliatin dia duduk di meja itu ada mainan yang kalau diputer tuh gerak-gerak sendiri gitu Pak. Nah gitu. Nah, penonton kan bertanya-tanya, ini ngapain sih Bapak ini di depan duduk di depan meja, udah gitu depannya ada mainan gitu. Terus dia flashback kejadian-kejadian di hidupnya gitu yang itu membuat dia depresi gitu. Dia flashback, terus kembali lagi ke dia duduk di depan,
lambat laun kita tahu ternyata si mainan itu tuh terhubung dengan tali yang itu tuh terhubung ke ke pistol gitu, ke pistol. Jadi ketika dia sampai ke satu tempat tertentu, maka si pistol itu jadi dia lagi bunuh diri sebenarnya gitu. Tapi itu baru kita tahu di ending gitu. Jadi dia informasi yang dia kasih ke penonton itu sengaja bikin penasaran caranya kayak gitu. Jadi bolak-balik dia di tempat ini terus flashback kayak gitu. Saya pernah nonton kayak gitu, Pak. Itu film pendek ya, Mbak? Film pendek. Nah, tapi pendeknya tuh 15 menit lah ya. Jadi mungkin kalau itu terlalu singkat, penonton jadi nggak ngerasa tegangnya tuh kurang berasa gitu. Tapi karena dia 15 atau 20 menit gitu, jadi cukup waktu untuk membuat ketegangan gitu. Kadang-kadang kalau misalkan durasinya terlalu pendek, belum berhasil untuk menciptakan ketegangan. Ya mungkin itu yang bisa jadi pertimbangan gitu. Jadi itu ya, di outline tuh menarik gitu, walaupun sinopsisnya seperti apa, nah kita bisa mainin di outline, kita bisa main yang kayak Pak Ramdan bilang tadi, kita bisa flashback atau urutan kejadiannya bisa kita mainkan. Misalkan seperti yang kejadian kecelakaan, kan kita bisa lihat sudut pandang dari segi supir ambulan, atau kita bisa dari petugas di tol, atau dari sudut pandang polisi gitu. Nggak usah kita gambarin terlalu linear gitu, terlalu satu-satu gitu ya, ada orang terus tabrakan, terus ya akhirnya disesuaikan lagi dengan penulis akan mempertimbangkan kira-kira apa yang penonton rasakan ketika saya bikin urutannya kayak gini, dan apa yang penonton rasakan kalau alternatif lain gitu, kayak gitu. Kalau misalkan di film yang tadi saya ceritain, yang coba saya gambarin tadi ke Pak Ramdan, dibikin filmmakernya linear, itu jadi nggak menarik sama sekali, nggak menarik gitu. Kita ngelihat ada orang depresi, terus akhirnya dia coba bikin cara untuk bunuh diri gitu kan, jadi udah ketebak deh gitu, nggak ada ketegangan lagi, nggak seru lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai outline yang seperti tadi saya bilang, mungkin itu akan berhasil gitu, ngasih ketegangan ke penonton atau rasa penasaran yang lebih gitu ke penonton gitu. Ada yang mau ditanya sampai sini, atau ada yang nggak paham dari penjelasan saya tadi? Silakan boleh tanya. Nih, atau Kang Iqbal mau tambahin mungkin? Ya, untuk film pendek mungkin memang teman-teman perlu ya mencari referensi yang beragam ya. Jadi saya juga awal mula membuat film, saya banyak referensi saya film-film Eropa emang, film Jerman, film Prancis, film Inggris yang memang itu punya storytelling yang berbeda dengan Hollywood. Kalau Hollywood memang sangat boleh dibilang ringan ya, kita bisa dapatin cerita dengan mudah, kita bisa paham karena memang Hollywood konsepnya film untuk komersil dan hiburan. Sedangkan kalau teman-teman mau belajar film, penting juga untuk film-film Eropa yang memang di situ film-film yang dibuat untuk kita memiliki kemungkinan berkreasi gitu. Jadi tidak semuanya dengan pakem ya. Kalau Hollywood kan terkenal dengan pakem, struktur 3 babak, kemudian linear gitu ya. Sedangkan film-film Eropa itu mereka lebih banyak punya kemungkinan dalam bercerita gitu. Itu sih yang saya pelajari dari film-film Eropa, dan memang film-film Eropa itu kesannya kita harus mikir gitu. Tapi ketika kita paham, kita malah merasa film Eropa itu lebih punya greget gitu ya, karena memang di situ kita bisa menangkap unsur-unsur film secara lebih utuh ya kan. Jadi nggak seperti
disuapin aja. Kalau di Hollywood kan kita seperti disuapin gitu ya, ceritanya itu mengalir aja dan kita dengan tenang bisa menyerapnya gitu. Tapi kalau film-film Eropa, kita kadang-kadang perlu nonton 1-2 kali atau 3 kali gitu untuk bisa menangkap apa sebenarnya sih maksud dari film ini. Tapi dari situlah kita malah bisa belajar. Karena memang kadang-kadang apa ya? Karena mereka kan membuat film dengan apa? Basic background pendidikan yang jelas ya. Karena itu biasanya dibuat oleh orang-orang yang belajar film dari sekolah-sekolah film. Jadi itu adalah hasil dari sebuah pendidikan. Beda kalau kita masuk ke industri. Kalau industri itu memang sudah banyak sekali unsur-unsur komersil yang mendominasi dari cara film itu dibuat ya. Tapi kalau kita pengen belajar film, saran saya sih perbanyak referensi film-film dari Eropa. Karena mereka memang basicnya pembuat filmnya itu adalah orang-orang sekolahan yang memang kadang-kadang apa ya punya banyak cara untuk menyampaikan pesan gitu. Jadi tidak satu cara. Kemudian berani bereksperimen dengan kisah-kisah atau dengan storytelling yang baru gitu, cara penyampaian yang baru. Nah, mungkin dari situ bisa kita coba adaptasi ke film kita. Gitu sih, karena kalau saya lihat sih kita masih kekurangan referensi nih. Filmmaker kita mungkin cenderung untuk lebih banyak mengambil dari Hollywood. Kalau saya sih sarankan selain Eropa juga mungkin film-film Iran ya. Itu juga mereka punya cara komunikasi yang juga unik ya. Film-film Iran itu bahasa visualnya sangat kuat. Film-film Majid Majidi, misalnya mungkin ada yang tahu film Children of Heaven ya, Children of Heaven itu sangat terkenal di tahun 2000-an. Kemudian ada film-film berikutnya dari Majid Majidi juga itu luar biasa. Dia bahkan di Hollywood mendapatkan gelar sebagai orang yang membuat film itu selalu best picture gitu. Dia nggak pernah bikin gambar yang jelek. Dan semua gambarnya itu kalau kita lihat bikin kita jadi merinding karena memang luar biasa gitu. Dia mengkonsep gambar itu dengan sangat matang sehingga kita bisa melihat sebuah tayangan yang itu tuh nyaris tidak ada yang jelek lah. Walaupun mungkin penggambaran ceritanya tentang orang miskin gitu ya, tentang orang susah, tapi dengan sudut pengambilan gambar yang manis gitu ya, yang terlihat membuat filmnya jadi enak gitu kita nikmati. Ada satu film yang mungkin saya sangat terkesan ya, judulnya Baran. Nanti kalau teman-teman mau nyari itu judulnya Baran, film Iran. Itu juga sangat puitis ya. Kalau itu padahal ceritanya tentang penderitaan orang orang Afghanistan yang menjadi menjadi pengungsi ya di Iran, bayangkan. Jadi ceritanya tentang orang susah sebenarnya, tapi nontonnya luar biasa. Itu love story. Dan selama film kita benar-benar bisa merasakan bagaimana karakter di film ini tuh punya perasaan yang kuat gitu. Padahal minim dialog, kemudian bahasa verbal, bahasa visualnya kuat sekali dan gambar-gambarnya luar biasa. Nah, itu mungkin buat teman-teman ya yang mungkin selama ini lebih sering nonton film Hollywood dan saat ini ya dengan mudah kita bisa cari di YouTube atau cari di channel Netflix atau apa, itu banyak banget referensi-referensi yang bisa memperkaya pengetahuan kita tentang film. Saya pun dulu belajar film dari nonton film dulu gitu. Jadi nggak harus semua dari sekolah ya, tapi kita juga bisa belajar dari banyak nonton. Nah, dari situ nanti kita bisa coba adaptasi ke film yang mau kita buat. Jadi nggak masalah gitu kalau kita terinspirasi dari film yang sudah pernah dibuat. Gitu. Oke. Baik, mungkin ada sedikit waktu ya. Saya mau nunjukin skenario akhirnya. Akhirnya saya mau menunjukkan skenarionya. Tapi di sini mungkin ada yang sudah bikin skenario, pernah nulis skenario dan software. Saya kemarin coba-coba nulis semalam saya skenario Screen Kit kalau nggak salah Mbak ya. Ada itu. Kemudian Screen Kit. Ya, itu kan free software kan. Saya coba install ya, untuk desktop, kemudian saya buat. Hasilnya sih ada, saya tunjukin ke Mas Iqbal kemarin tadi pagi kalau nggak salah. Cuman saya masih belum paham apa ada yang lain atau apa, karena saya kan ada adegan karakter naruhnya itu di mana gitu, itu aja. Cuman saya baru lihat, tapi hasilnya sudah saya pindah, saya coba.
Oke Pak, ya memang sekarang untuk menulis skenario lebih mudah karena udah banyak software, banyak juga yang free ya. Kalau yang berbayarnya kan dipakai di industri itu Final Draft. Tapi kalau saya pakai Celtics dulu sih gratis ya. Nggak tahu sekarang mau download tuh ada yang bilang susah gitu. Terus saya pakai Trailbee, saya ketik di kolom chat atau Trailbee gitu. Ini juga Trailbee ini free dan sangat simple. Sebelum saya demokan softwarenya, mungkin saya perlihatkan dulu skenario yang udah jadi. Jadi ini saya bikin skenario sederhana, dan mungkin nanti teman-teman semua untuk selanjutnya bisa untuk mencoba mempraktekkan apa yang di skenario ini gitu. Nah, kita lihat di sini udah tampak ya di layar teman-teman semua. Skenario itu memang secara format standar karena memang yang saya sudah jelaskan di awal, skenario ini akan menjadi panduan dalam produksi film. Jadi dalam industri ini kita butuh format yang standar gitu. Yang pertama, dengan format standar seperti ini, produser itu sudah bisa menghitung estimasi dari durasi yang nanti akan jadinya gitu, akan jadi seperti akan jadi berapa lama. Misalkan di skenario yang saya tunjukkan ke teman-teman ini bisa dilihat ini ada 4 halaman gitu. Nah, maka pembuatnya, sutradara maupun produser tuh udah tahu oh ini akan jadi 4 menit gitu. Dan ternyata betul loh, ternyata ketika skrip yang saya buat ini difilmkan emang jadi 4 menit gitu. Ya kurang lebih sebenarnya bisa jadi 3 menit, bisa jadi 5 menit, tapi kira-kira 4 menitan gitu. Nah, di sini paling atas setiap adegan atau scene itu selalu diawali dengan yang namanya kepala scene atau head scene. Nah, terus di sini ada tulisan INT atau interior. Ini tuh menunjukkan apakah kejadiannya itu di dalam ruangan atau di luar ruangan. Informasi ini akan sangat berguna bagi kru kamera untuk menentukan lighting yang akan digunakan gitu. Kalau interior berarti dia akan membutuhkan lighting. Kalau eksterior siang maka mungkin nggak perlu lighting karena bisa pakai lighting alami dari matahari gitu. Nah, terus setelah interior atau INT atau EXT titik, terus ada setnya di mana, ruang makan di sini. Habis itu strip day or night gitu, atau siang atau malam gitu. Nah, ini juga sama. Siang atau malam ini akan menjadi informasi yang penting juga bagi kru kamera untuk menentukan lightingnya gitu. Nah, di sini ada adegannya. Nah, yang dicetak gini bisa dibilang di beberapa software dibilangnya action gitu, action atau deskripsi. Jadi ada deskripsi dan dialog. Deskripsi adalah hal-hal apa saja yang akan tergambarkan atau terdengar di layar nanti gitu. Di sini ada kakak bersenandung riang, beberapa kemasan makanan dalam kondisi disusun rapi di atas meja dengan tutup yang masih terbuka, dan seterusnya. Nah, terus di sini kita lihat kakak. Nah, kalau misalkan kita nulis dialog, maka kita akan tulis formatnya seperti ini. Kita tulis dulu karakternya, namanya siapa. Di sini saya bikin namanya kakak, dan terus ini apa yang dia ucapkan gitu. Ini udah ada yang pesan kayak gitu. Terus seperti itu. Jadi pada dasarnya isi dari skenario tuh cuma 2 aja sih, deskripsi atau action dan dialog. Udah itu aja gitu. Nah, hanya ada beberapa hal yang sangat berbeda dengan novel atau tulisan lainnya gitu. Di dalam skenario ini kita harus sadar betul tentang karakteristik film gitu. Di film itu nggak ada bau, ya kan? Kita nggak bisa menceritakan misalnya tercium bau busuk, itu nggak bisa kita tuliskan gitu. Dan kita juga nggak bisa tuliskan mendeskripsikan perasaan nggak bisa gitu, karena dia merasa sedih itu nggak bisa. Tapi kita bisa tunjukkan secara visual tuh kalau dia sedih tuh gimana gitu. Mungkin dia bisa melempar
barang misalkan, atau ketika sedih dia menutup mukanya dan menangis kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi kita nggak bisa menggambarkan perasaan. Dia merasa marah, merasa tuh nggak bisa gitu. Dan kita nggak bisa menggambarkan bau gitu. Tapi bisa kita gambarkan dengan mayat itu dikerubungi lalat misalkan, itu bisa gitu. Di situ terus orang-orang di sekitarnya menutup hidung, itu kita bisa menggambarkan oh iya ada bau busuk dari mayat tersebut kayak gitu. Nah ini kurang lebih kayak gitu. Deskripsi dialog, terus oh ini kayaknya sorry, ini adalah film dengan satu scene. Jadi satu scene aja, adegannya itu gini, ada seorang pebisnis makanan, tapi dia itu buta peta gitu. Nah, terus dia dapat pesanan dari tetangga tapi agak jauh gitu jalannya. Dan tetangganya itu udah minta diskon, sehingga dia udah minta diskon dan minta gratis ongkir gitu karena dianggap deket, tapi dia nggak tahu cara mau ke sana. Akhirnya dia minta tolong saudaranya buat nganterin, tapi saudaranya males gitu. Nah, saudaranya ini akhirnya mencoba menjelaskan ke dia jalan ke sana dengan menggambar peta gitu. Tapi bukannya tambah ngerti, si kakak ini malah makin nggak ngerti kayak gitu. Ini skenarionya satu scene aja sih, gitu kurang lebih. Nah, saya mau coba praktekin ini ya, software. Di sini saya udah buka Trelby. Kelihatan nggak ada kursor ungu gitu ya? Kelihatan nggak di layar teman-teman? Ini kecil sih, coba. Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya, kurang lebih. Nah, ini tampilan Trelby. Terus cara menggunakannya kayak gini. Di kursor ini kita klik kanan. Terus di sini dia namanya element type. Nah, kepala scene-nya dia namain scene kayaknya. Terus kita tulis misalkan interior kayak tadi ya, ruang makan siang. Nah, ketika kita enter, otomatis elemen type-nya berubah menjadi action gitu. Adegannya tadi kakak. Misalnya gini, terus kalau kita mau bikin dialog, oh iya, terus ada satu aturan lagi di software ini. Ketika kita namain karakter kita, pertama kali itu tulis dengan huruf besar semua. Tapi ketika kita nulis lagi, misalkan di sini, ketika kita nulis lagi karakternya yang kedua kali, udah normal. Jadi cuman sekali aja kita tulis huruf besar semua. Nanti biasanya si software tuh dengan otomatis sudah menghitung ada berapa karakter yang ada di cerita ini gitu. Jadi dia mengidentifikasi karakternya itu dengan berapa kali kita nulis huruf besar semua kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada karakter lain, misalnya Kiki, pertama kali
kita tulis huruf besar semua. Nah, yang kedua kali huruf normal ya. Seperti menuliskan nama kayak biasanya gitu. Kayak gitu. Nah, terus di sini misalkan kita mau nulis dialog. Kita klik kanan lagi di kursor ungu ini, terus kita pilih karakter. Terus kita tulis, nah ini kan tadi karakter. Begitu kita enter, si software udah langsung otomatis ngasih elemen ini tuh dialog gitu. Udah langsung dialog. Nah, dialog posisi kursornya di sini gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Di sini ada elemen type-nya apalagi ya? Sebenarnya ada yang disebut dengan transition. Transition ini sebenarnya bahasa editing. Jadi kita misalkan tulis di sini udah, begitu saya pencet C, dia udah langsung ngerujuk ke katu misalkan. Katu itu sebenarnya ini bahasa editing. Jadi hanya dipotong gambarnya lalu disambungkan dengan adegan lainnya gitu. Tapi nggak semua sutradara itu suka dengan penulisan transition gitu. Ada sutradara yang ngerasa terganggu, nggak usah lah diajarin saya harus katu atau saya harus misalnya di sini kalau kita pilih transition tuh ada fade out gitu kan. Ada sutradara yang kesel gitu. Atau bahkan ada juga penulis skenario yang itu tuh gemes banget, kayak pengen ngasih tahu bagaimana bahasa sinematografinya gitu. Jadi tulis close up gitu, close up sendok misalkan gitu. Nah, ada beberapa sutradara atau sinematografer itu sebel gitu. Jadi penulis skenario tuh Nah, karena itu penulis skenario dianggap ya udah sih kita nggak usah nulisin hal-hal yang teknis gitu. Kita bahkan nggak perlu pakai transition gitu. Tapi kalau teman-teman mau pakai transition juga nggak apa-apa. Biasanya transition ini menandakan akhir scene gitu. Seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini kurang lebih cara mendemo, kurang lebih ini demo dari software penulisan skenario gitu. Dan ya kurang lebih seperti itu perjalanan penulisan skenario. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Kira-kira unsur itu aja sih yang ada di skenario gitu, yang mesti kita ketahui. Yang penting adalah pembacanya paham tempat, tokoh, dan apa peristiwanya, kayak gitu. Aku nanya bukan pada teknis bikin skenarionya, boleh, Mbak? Boleh. Saya punya teman, Mas Iqbal juga tahu namanya, tapi saya nggak perlu sebut. Dia bisa bikin novel kan udah, seingat saya udah 18 ya. Dari 18 itu yang saya tahu 3 udah jadikan dari 3 yang jadikan film. Kenapa dia novelisnya itu tidak sekalian membuat skenario? Apa memang berbeda antara novelis itu dengan pembuat skenario? Atau ada nggak penulis kan film apa namanya yang sihir anak itu juga siapa Mbak, yang film-film yang jadi serial juga untuk yang magician itu yang di Harry Potter misalkan, kan nggak harus dia jadi pembuat skenario gitu kan. Nah, ada nggak yang dia novelis juga, kemudian pembuat skrip juga, bahkan misalkan dia jadi sutradara juga gitu kan. Saya sih kayaknya pernah dengar atau pernah tahu itu. Bisa nggak ya kira-kira? Tapi kalau yang saya tahu teman saya ini dari novelnya Haris ketika difilmkan dia nggak jadi pembuat skenario.
sepengetahuan saya jarang sekali penulis novel itu mau menulis skenario juga, karena agak susah untuk kayak ubah media sebenarnya, walaupun sama-sama tulisan gitu. Seperti yang tadi saya ceritain, ketika kita nulis skenario kita tahu batasan-batasan, kita nggak mungkin menulis apa yang dirasakan dan apa yang misalnya penciuman gitu, itu nggak mungkin gitu. Sementara kalau kita nulis kalau kita baca novel, kita banyak menemukan hal-hal, kita bisa secara detail paham gitu apa sih yang dirasain karakter itu gitu. Dia bisa bikin metafornya juga gitu dengan yang ditulisnya. Misalkan dia merasa bahagia seakan-akan bunga-bunga berterbangan di sekitarnya, kurang lebih kayak gitulah. Jadi ada hal-hal yang itu tuh memang untuk dan pembaca nggak terganggu dengan itu, justru seneng gitu. Pembaca bisa membayangkan perasaan si tokoh ini tuh seperti apa gitu. Nah, ketika itu ditulis dalam skenario, itu akan jadi masalah gitu. Misalkan dia merasa bahagia sampai merasa bunga-bunga berterbangan di sekitarnya. Nah, sutradara atau produser nanya, ini nanti gimana sih adegannya gitu. Berarti bakal ada adegan dia menghayal, ada bunga-bunga terbang kayak gitu. Jadi kita selalu dihadapkan apa yang kita tulis itu ada konsekuensi besar gitu. Apa yang kita tulis itu nanti gimana cara ngewujudinnya gitu. Itu pertama. Mungkin agak susah ngubah gaya penulisannya. Yang kedua itu saya bersyukur saya penulis yang sudah mencoba jadi sebelum menulis saya mencoba nyutradarain, saya nyoba ngedit gitu. Jadi saya bisa membayangkan kayak gimana media film yang akan saya kerjakan dalam tulisan itu gitu. Saya jadi bisa berempati sama teman-teman saya yang akan mewujudkan apa yang saya tulis gitu. Jadi ketika saya nulis yang saya yakinin dalam hati, apa yang saya tulis semoga bisa diwujudkan sama teman-teman saya, kru dan pemain nanti gitu. Jangan sampai apa yang saya tulis ini sulit diwujudkan kayak gitu. Nah, ya kurang lebih seperti itu sih Pak. Mungkin ketika penulis novel berubah jadi menulis skenario, ada banyak hal tentang produksi film yang harus dia pelajari dulu kayak gitu. Dan yang kedua mungkin gaya menulisnya juga harus berubah gitu. Ya, ada beberapa hal yang nggak bisa ditulis di skenario tapi bisa di novel, kurang lebih seperti itu. Orang menulis novel itu untuk pembaca, sedangkan kalau penulis skenario dia menulis untuk kalangan terbatas, yaitu untuk panduan kru dan pemain. Jadi skenario film itu adalah bahasa teknis sebenarnya, jadi bukan bahasa yang bisa dinikmati oleh awam. Itu sih. Jadi tipikal penulisnya pun beda. Tipe penulis novel dengan tipe penulis skenario itu beda. Kalau penulis novel mungkin lebih dekat ke seniman gitu ya. Dia benar-benar orang yang penulis profesional. Sedangkan kalau penulis skenario dia tipikalnya mungkin lebih ke mungkin craft ya, karena dia udah terpola kerjanya sih. Dia nggak harus mencari-cari lagi, tapi dia udah punya pola. Tapi kalau penulis novel dia harus mencari karakter sendiri gitu. Karena karya dia akan langsung dibaca oleh awam. Makanya penulis novel biasanya kalau untuk masuk ke film sebenarnya sih bisa-bisa aja, cuman kayaknya mungkin dia terbatas dalam kalau saya sih ngelihatnya kemampuan visual itu bukan sesuatu yang mudah sih. Jadi kalau saya belajar di desain komunikasi visual, saya punya basic seni rupa. Nah, sedangkan kalau penulis kan basicnya sastra gitu ya. Hal yang berbeda sih menurut saya. Jadi film itu visual. Makanya orang-orang yang berada di belakang layarnya, terutama sutradara itu adalah orang yang punya kemampuan visual atau dia belajar pendidikan yang basisnya visual gitu. Makanya kalau sutradara yang kita lihat yang baik di dalam maupun di luar itu selalu kita
lihat kemampuannya adalah bagaimana dia memvisualkan narasi itu ya, teks itu gitu. Karena itu problemnya sebenarnya di film, bukan lagi di sastranya gitu. Kalau film itu problemnya adalah bagaimana memvisualkannya. Karena ketika kita memvisualkan itu pilihannya beragam banget dan cara menyampaikannya tidak ada yang bisa kita putuskan, atau tidak ada satu cara gitu. Jadi kita harus milih. Saudara itu dia harus memilih cara-cara bagaimana dari sebuah naskah, bagaimana caranya saya menerjemahkannya ke dalam bentuk visual. Nah, itu kita coba bikin satu skrip, kemudian kita coba kasih ke beberapa orang saudara, dan itu beda-beda hasilnya. Karena memang setiap kepala orang itu dia punya interpretasi sendiri gitu, dia punya pengalaman visual sendiri, dan itulah yang mempengaruhi karya dia gitu. Makanya ya mungkin nanti kita coba seperti itu juga ya untuk teman-teman, mungkin kalau ada yang berminat nanti kita coba kasih satu skrip yang bisa digarap masing-masing. Nanti kita lihat seperti apa sih terjemahan dari teman-teman gitu. Karena memang teks itu masih sangat mungkin untuk kita visualkan dengan beragam bentuk dan cara gitu. Nah, itulah seninya di film. Kalau menurut saya sih seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyain lagi? Kalau materi saya sudah selesai, jadi ya begitu. Dua minggu ini cukup panjang saya jelaskan perjalanan dari ide, logline, terus sinopsis, outline, dan tadi sedikit tentang skenario gitu. Jadi skenario adalah hal paling terakhir, jadi jangan sampai kita mulai menulis skenario tanpa bahan gitu. Yang saya jelaskan panjang lebar dari minggu lalu itu adalah bahan yang kita kumpulkan supaya kita cukup untuk bisa menuliskan skenario kayak gitu. Mungkin itu aja Kak Iqbal. Materinya sudah cukup sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti materi di sore hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan masuk ke tahap berikutnya ya. Jadi setelah penulisan kita akan